Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah akuntansi internasional dengan judul Akuntansi dalam Perspektif Global. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri di sini adalah Rizky Rafidah Rahmadini dan rekan saya Cindy Ayu Aprilia. Baik, di bagian pertama saya akan menjelaskan interaksi akuntansi dengan lingkungan, di mana akuntansi sendiri juga mempengaruhi lingkungan. Keterkaitan akuntansi dengan lingkungan ini menyebabkan akuntansi bersifat spesifik untuk masing-masing lingkungan. Dan karena negara merupakan lingkungan yang mempunyai karakter yang khas, akuntansi juga mempunyai sifat spesifik untuk masing-masing negara. Adapun faktor-faktor lingkungan yang membentuk diversitas akuntansi tersebut antara lain yaitu: pertama, pasar modal; kedua, rezim pelapor; ketiga, entitas bisnis; keempat, sistem hukum; kelima, tingkat pelaksanaan; keenam, tingkat inflasi; ketujuh, hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara lain; kedelapan, ketinggian profesi akuntansi; kesembilan, eksistensi rangka konseptual; dan yang kesepuluh adalah kualitas pendidikan akuntansi. Yang pertama adalah pasar modal. Orientasi pasar modal mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaporan keuangan, baik pada tingkat kosmetik maupun tingkat substantif. Pada tingkat kosmetik, pada negara yang berorientasi ekuitas, sumber yang dikorbankan untuk pelapor keuangan adalah bentuk besar. Korporasi menerbitkan laporan keuangan dengan format, tulisan, dan gambar yang menarik, sehingga diharapkan akan mampu memberikan citra positif kepada investor. Pada negara yang berorientasi utang, perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan tampilan fisik yang sederhana. Banker mengguna laporan tersebut tidak memperdulikan tampilan fisik pada laporan keuangan. Mereka lebih profesional dan agresif dalam mengejar nasabah yang potensial. Pada tingkat substantif, korporasi di negara yang pasar modalnya berorientasi ekuitas cenderung melaporkan ke hasil operasinya sebaik mungkin, bahkan mungkin lebih baik dari kenyataannya, karena pasar akan memberikan hukuman jika korporasi mempunyai kinerja yang mengecewakan dengan menghargai rendah sahamnya. Sebaliknya, pada negara yang pasar modalnya berorientasi utang, perusahaan akan menekan labanya untuk memperkecil pajak dan dividen yang harus dibayar demi kepentingan kreditor. Pada bagian kedua, rezim pelaporan. Negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu negara dengan rezim pelapor tunggal, yaitu negara yang mempunyai satu set aturan untuk melapor keuangan sekaligus pelaporan pajak, dan kedua, negara yang rezim pelaporan rangkap, yaitu negara yang mempunyai dua set aturan yang terdiri dari satu set aturan pelaporan keuangan dan satu set lagi untuk pelaporan pajak. Yang ketiga, entitas bisnis. Untuk melaporkan substansi ekonomi dari entitas bisnis seperti ini, diperlukan serangkaian aturan pelaporan keuangan yang rinci dan kompleks. Di negara berkembang, biasanya perusahaan yang ada merupakan perusahaan keluarga berskala kecil. Tentu saja untuk perusahaan seperti ini, cukup ditetapkan regulasi yang lebih sederhana, karena substansi ekonominya lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, sistem hukum. Sistem hukum dapat dikelompokkan menjadi hukum undang-undang yang bersifat legalistik, dan yang kedua, hukum umum yang bersifat non-legalistik. Sistem kode law dikarakteristikan sebagai pengamatan perilaku yang dapat diterima, sementara common law berfokus pada merintangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang kelima, pelaksanaan regulasi. Regulasi akuntansi tidak selalu sepenuhnya dilaksanakan di dalam praktik. Tingkat pelaksanaan dapat dihubungkan dengan sejumlah faktor yang memengaruhi kesungguhan atau kemampuan untuk melaksanakan regulasi. Salah satu faktor tersebut adalah tipe sistem politik dan kepemimpinan di negara tersebut. Yang keenam, tingkat inflasi. Adanya inflasi, apalagi yang tingkatnya tinggi, menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasi laporan keuangan, sehingga relevansi model cost historis dengan pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan itu diragukan. Sementara relevansi model cost historis ini dalam sebuah lingkungan berinflasi rendah masih dipertanyakan, maka tentu saja di dalam lingkungan dengan inflasi tinggi, relevansi tersebut hilang sama sekali. 7. Hubungan ekonomi dan politik. Hubungan ekonomi antar negara juga potensial memengaruhi perkembangan akuntansi. Sistem akuntansi seperti halnya sistem hukum dan sistem pendidikan sering diimpor dan diekspor antar negara. Negara-negara jajahan pada umumnya mengimpor atau mengadopsi sistem akuntansi dengan kolonial
contoh seperti negara-negara persemakmuran Inggris. Yang ke-8, status profesi akuntansi. Di negara-negara common law seperti AS dan Kanada, akuntansi merupakan profesi yang sangat dihargai. Profesi akuntansi banyak diatur sendiri oleh profesi tersebut dan memegang peranan penting dalam menentukan standar akuntansi dan standar auditing. Dan juga menetapkan persyaratan pendidikan serta lisensi untuk memasuki dan bertahan dalam profesi tersebut. Nah, yang ke-9 adalah eksistensi rerangka konseptual. Kebanyakan rerangka konseptual itu berisi mengenai 1. Pernyataan tentang tujuan akuntansi keuangan. 2. Pemakai laporan keuangan yang ditargetkan. 3. Laporan akuntansi keuangan yang harus diterbitkan. 4. Keterbatasan laporan keuangan. 5. Lingkup dapat diterapkannya rerangka konseptual. 6. Definisi entitas pelaporan. 7. Batasan dan basis pengakuan elemen-elemen laporan keuangan. 8. Pengukuran elemen-elemen laporan keuangan dan konsep pemeliharaan modal. Yang ke-10, kualitas pendidikan akuntansi. Kualitas pendidikan akuntansi masing-masing memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan akuntansi di negara tersebut. Secara alami, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara lain, serta ketinggian profesi akuntansi. Negara-negara tertentu mempunyai sejarah panjang dalam memasukkan akuntansi dalam lembaga pendidikan tersier di pendidikan tinggi. Pada negara-negara tersebut, para mahasiswa dapat memilih akuntansi sebagai bidang studi utama pada tingkat S1, S2, dan S3. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai dampak diversitas akuntansi. Alasan ekonomi bagi upaya konvergensi akuntansi adalah adanya biaya yang akan direduksi oleh konvergensi akuntansi. Jika diversitasi akuntansi merupakan rintangan arus modal lintas batas, maka mengurangi atau menyingkirkan rintangan ini akan membantu mengarahkan modal ke pemakai yang secara global paling efisien. Alasan utama yang terkait dengan pengurangan diversitas akuntansi adalah bahwa hal ini akan memperbaiki komparabilitas laporan keuangan sehingga dapat mempermudah penggunaannya lintas negara. Terdapat banyak bukti penelitian mengenai diversitas praktik pelaporan keuangan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Beberapa isu yang diuji meliputi pengaruh perbedaan tingkat disclosure terhadap keputusan listing, pengaruh perbedaan regulatori terhadap kelompok pemakai, dan pengaruh perbedaan perlakuan goodwill pada merger dan akuisisi. Selanjutnya ada dampak diversitas akuntansi, yaitu satu-satunya alasan ekonomi bagi upaya konvergensi akuntansi, yaitu adanya biaya yang signifikan yang disebabkan karena diversitas akuntansi dan ini akan direduksi oleh konvergensi akuntansi. Jika diversitas akuntansi merupakan rintangan arus modal lintas batas, maka mengurangi atau menyingkirkan rintangan ini akan membantu mengarahkan modal ke pemakai yang secara global paling efisien. Upaya untuk menghadapi diversitas akuntansi, yaitu upaya untuk mengatasi masalah tersebut telah pernah dilaksanakan antara lain dengan persetujuan bilateral dan dengan memberikan kemudahan kepada penerbit kelas dunia. Yang pertama ada persetujuan bilateral, yaitu pendekatan ini terdiri dari dua negara atau lebih yang menegosiasikan persetujuan yang melibatkan pengakuan timbal balik masing-masing standar dengan rekonsiliasi atau mengungkapkan tambahan tertentu. Yang kedua ada penerbit kelas dunia, yaitu pendekatan ini terutama disarankan oleh New York Stock Exchange. Ini melibatkan penentuan kriteria kualitatif khusus untuk mendefinisikan suatu kategori tentang perusahaan yang merupakan penerbit kelas dunia. Kemudian layanan korporasi terhadap pemakai laporan keuangan asing. Tanggapan korporasi kepada para pemakai asing berspektrum dari sama sekali tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan khusus bagi masing-masing negara asal. 1. Tidak melakukan upaya apapun. Banyak perusahaan yang tetap tidak melakukan upaya tambahan untuk para pemakai asing. Perusahaan-perusahaan ini mengirimkan laporan tahunan kepada para pemakai asing, sama seperti yang dikirimkan kepada para pemakai domestik. Yang kedua ada translasi sederhana,
yaitu banyak perusahaan yang tetap tidak melakukan upaya tambahan untuk para pemakai asing. Perusahaan-perusahaan ini mengirimkan laporan tahunan kepada para pemakai asing sama seperti yang dikirimkan kepada para pemakai domestik. Yang ketiga ada statement sederhana, yaitu istilah ini digunakan untuk menggambarkan statement atau laporan tahunan yang disusun dalam mata uang dan bahasa pemakai asing, sementara prinsip-prinsip akuntansi negara penyusun masih tetap dipertahankan. Yang keempat ada statement ulang terbatas, yaitu ini merupakan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kegunaan laporan keuangan perusahaan bagi para pemakai asing. Di samping mentranslasi bahasa dan seringkali mata uang perusahaan memakai diklosur tambahan untuk merekonsiliasi laporan keuangan negara pemakai. Dan yang terakhir ada statement terbatas, yaitu dalam penyusunan statement sekunder, perusahaan mentranslasi laporan tahunan negara asalnya atau statement primer ke bahasa, mata uang, dan prinsip-prinsip akuntansi di negara pemakai asing. Upaya pemakai keuangan asing, yaitu layanan yang diberikan oleh penyusun laporan keuangan terhadap para pemakai non-domestik, merupakan hasil dari analisa cost benefit. Yang pertama ada investor, yaitu sebagai besar investor institusional, yaitu diteliti menunjukkan bahwa diversitas akuntansi mempengaruhi keputusan investasi mereka dalam hal bahwa diversitas tersebut mempersulit variabel-variabel keputusan mereka. Yang kedua ada underwriter, yaitu mayoritas underwriter memandang diversitas akuntansi sebagai sebuah masalah. Underwriters ini menunjukkan bahwa diversitas akuntansi mempengaruhi pembuatan keputusan mereka dalam sejumlah cara. Serta yang terakhir, yang tiga, ada regulator pasar, yaitu para regulator pasar memiliki peran penting karena mereka dapat secara langsung mempengaruhi tipe dan volume sekuritas asing yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan dalam yurisdiksi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.